Sejarah kebudayaan peradaban Islam di Indonesia. Dalam lintas sejarah Indonesia, ketika terjadi perpindahan bangsa-bangsa di Asia, terjadi pula arus imigrasi budaya yang ikut mengisi budaya Indonesia, terutama budaya-budaya Hindu dan Buddha. Kontak budaya Islam ke Indonesia telah terjadi secara tidak langsung melalui hubungan pribadi antara masyarakat pribumi dengan para pedagang dari Timur Tengah. Tunas-tunas Islam mulai berkembang ke Nusantara dimulai dari wilayah pantai Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, dan di Jawa secara lebih masif pada abad 13 Masehi oleh dakwah Wali Songo yang dilakukan dengan infiltrasi budaya Jawanisasi Islam atau Islamisasi Jawa. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi melalui media perdagangan. Berdasarkan sosiologi pengetahuan, perkembangan Islam di Indonesia kemudian dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman mitos, zaman ideologi, dan zaman ilmu. Kunto Wijoyo menyebut bahwa perkembangan kebudayaan Nusantara terjadi melalui 3 gelombang. Yang pertama adalah gelombang Hinduisme-Buddhisme. Tradisi Hinduisme-Buddhisme dalam sejarah Nusantara dalam ketatanegaraan memperkenalkan konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja melahirkan konsep kaula atau hamba, rakyat adalah kaula raja. Terhadap negara dan kekuasaan, rakyat tidak mempunyai hak, hanya kewajiban saja. Rakyat terbagi lagi dalam kasta-kasta atau warna wangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Masing-masing mempunyai dharma atau tugas suci sendiri yang akan menentukan kelahirannya kembali atau karma ke dunia. Gelombang kedua adalah Islamisme. Kebudayaan selama proses Islamisme di Nusantara tidak berbentuk konsep, melainkan adaptasi, mengisi dan menjiwai apa yang sudah dibudidayakan dalam budaya masyarakat Indonesia. Di Jawa, Islamisme menghadapi resistensi kebudayaan dari Hinduisme sampai Buddhisme yang sudah mapan. Hal itu menimbulkan sebuah kompromi kebudayaan sehingga lahirlah yang disebut sinkretisme atau Islam Abangan. Islam Abangan adalah salah satu varian Islam yang berkembang di Pulau Jawa. Kompromi berikutnya terjadi dalam budaya simbolis. Pembentukan simbol dalam Islam yang waktu itu berbentuk non-figuratif di Jawa juga dikompromikan. Gelombang yang ketiga adalah modernisme. Modernisme memasuki abad ke-20 terjadi konflik kebudayaan. Muncul polarisasi beragama umat Islam Indonesia setelah lahir gerakan pembaharuan Islam yang ingin kembali pada Islam autentik dengan memberantas TBC atau tradisionalisme modernisme barat. Kebudayaan-kebudayaan yang bercampur Islam pada masa permulaannya begitu maju dan mampu membentuk era keemasan pada permulaan. Kini, seiring usia yang kian dewasa, terasa semakin memudar aura kejayaannya. Kedua, Islam yang sampai ke Indonesia ini adalah Islam yang kosmopolitan, di mana hubungan antara pemeluk Islam sedunia begitu dekat. Ia lalu menjadi Islam parokial yang lokal. Ketiga, Islam di Indonesia menjadi Islam pedesaan dan menjadi Islam petani. Berbeda dengan Timur Tengah, Islam dimiliki oleh kaum pedagang yang mobilitasnya makin menurun dan banyak agraris yang relatif statis dan mistik. Lahirnya gerakan tradisionalisme semacam Nahdlatul Ulama yang mengedepankan dakwah Islam secara sosiokultural, mendorong harmoni Islam dengan kearifan lokal. Dialektika Islam dengan kebudayaan. Keberhasilan penyebaran Islam di Indonesia disinyalir antara lain karena metode dakwah yang mengedepankan hikmah. Dakwah bil hikmah dengan dalil burhan atau hujah yang jelas sehingga menampakkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Dakwah mauidhah hasanah yaitu peringatan yang baik yang dapat menyentuh akal dan hati sebagaimana diajarkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Dalam mendakwahkan Islam agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakatnya secara baik, maka penyampaian materi dan ajaran agama tersebut bersifat membumi. Artinya, ajaran agama tersebut harus sesuai sejalan seiring dengan aspek-aspek lokal yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Demikian pula kehadiran Islam di Jawa. Sejak awalnya begitu mudah diterima karena pendakwanya menyampaikan secara arif dan harmonis, yakni merangkuh tradisi yang baik sebagai bagian dari ajaran agama sehingga masyarakat mau menerima Islam menjadi agamanya. Sebagai Muslim, sebenarnya kita telah dipilih oleh Allah sebagai komunitas masyarakat yang baik.
sehingga berkewajiban untuk selalu membawa pengaruh kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf sebagai cara-cara dakwah yang tetap berbudaya dan beradab. Islam, tradisi, adat, dan kebudayaan. Hubungan antara Islam dengan tradisi, adat, dan kebudayaan menurut Quraisy Shihab dibagi menjadi 3. Yang pertama, Islam bertolak belakang sama sekali dengan budaya setempat. Contohnya budaya perkawinan di Mekah pada masa jahiliyah. Yang kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Contohnya, sejak sebelum Islam, orang Mekah sudah melakukan tawaf. Namun, kaum perempuan ketika tawaf tanpa busana diubah menjadi menggunakan baju ihram. Yang ketiga, Islam menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan merevisinya. Contohnya, budaya pakaian orang-orang Arab. Yang F di sini ada akulturasi dan inkulturasi Islam dengan kebudayaan. Akulturasi kebudayaan dan agama bisa terjadi bila ada proses pembudayaan dari masyarakat yang lebih maju. Maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, budaya pop, serta perkembangan IT pada era revolusi industri 4.0 akan mengubah sistem nilai dan simbol serta merusak moralitas. Contohnya nafsa, alkohol, free sex, prostitusi, dan lain-lain. Yang kedua ada inkulturasi, terjadi bila suatu kebudayaan yang datang dimasukkan dalam sistem budaya lama. Contohnya, pemujaan ruh yang lebih ke animisme, meresap ke Jawa menjadi budaya nyadran, nyekar, ziarah kubur, tahlilan dengan nuansa Islam. Sinkretisme agama dan Islam. Sinkretisme agama merupakan tercampurnya ajaran agama Islam dengan agama non-Islam dan kepercayaan lokal, misalnya gugon Tuhon, takhawul, atau khurafat. Cara Islam dalam menghadapi sinkretisme. 1. Sinkretisme agama, misalnya teosofi dan aliran-aliran kebatinan. Dijawab dengan syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sinkretisme budaya, misalnya pesugihan, ruatan, jimat, mantra, petung, dan nyepi. Dijawab dengan akidah dan rasionalisasi perhitungan usaha dan hasil, yaitu dengan demistifikasi budaya atau menghilangkan misteri dari kebudayaan, demitologisasi atau meniadakan mitos-mitos, dan desakralisasi atau menghilangkan kekeramatan. Dengan menekankan aspek komersial, pariwisata, dan pelestarian budaya, sinkretisme budaya akan hilang dengan sendirinya. Sekarang pun sudah banyak sinkretisme budaya yang hanya dianggap sebagai kebudayaan belaka, tanpa mitos dan tanpa kesakralan. H. Agama, kebudayaan, dan bidah. Mengenai pengertian bidah, ada beberapa pendapat dari berbagai ulama mengenai apa itu bidah, yaitu yang pertama, berdasarkan Kamus Al-Munjid. Di sana disebutkan bahwa bidah adalah menciptakan dan membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Yang kedua, pendapat Imam Asy-Syaitibi. Beliau memberi pengertian bahwa bidah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau memberi pengertian bahwa bidah adalah i'tiqad atau keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah atau ijma. 4. Pendapat Imam Nawawi. Beliau memberi pengertian bahwa bidah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Yang kelima, pendapat Imam Syafi'i. Beliau memberikan pengertian bahwa bidah merupakan perkara yang baru yang terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, sesuatu yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma atau Atsar, atau apa yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkari. Inilah bidah yang sesat. Yang kedua, perkara baru yang baik, yang tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Inilah sesuatu yang baru yang tidak tercela. Imam Nawawi membagi bidah menjadi 2, yaitu bidah hasanah atau baik, dan bidah kabihah atau buruk. Dasar larangan bidah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan hadis riwayat Nasai. Dasar diperbolehkannya melaksanakan tradisi yang baik terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Mengerjakan sesuatu amalan baik bukan kategori amal ibadah atau mahdoh yang Rasulullah belum pernah melaksanakan dan tidak bertentangan dengan syariah, maka tidak termasuk bidah sesat atau dalalah
yang dilarang, tetapi termasuk bidah yang baik atau hasanah yang tidak dilarang. Justifikasi terhadap tradisi yang dianggap bidah. Dialektika antara ajaran Islam dengan tradisi masyarakat melahirkan beberapa amalan ibadah ghairu mahdoh, tradisi, adat, dan budaya. Amalan-amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam tersebut dijustifikasi sebagai amalan bidah, seperti ziarah kubur atau nyadran atau nyekar, tahlilan, yasinan, selamatan, manakiban, kenduri, berjanjian atau salawatan, maulidan atau memperingati kelahiran Nabi, memperingati hari besar Islam atau PHBI, dan lain-lain yang bernuansa religius. Dalam mensikapi hal ini, umat Islam perlu mengedepankan toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan antar kelompok, serta tidak menghadirkan justifikasi karena dalam ranah khilafiyah, masing-masing memiliki dasar dan argumentasi agar tidak terjadi perpecahan antara umat Islam. Agama, kebudayaan, dan permasalahan antara manusia, agama, dan kebudayaan memiliki korelasi dan integritas harmonis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sedangkan agama menjadi dasar manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam skala global, sedikitnya ada 3 persoalan hubungan agama dan kebudayaan, sendiri-sendiri atau bersama-sama. 1. Agama menghadapi sekularisasi. 2. Kebudayaan menghadapi uniformasi. 3. Agama dan kebudayaan bersama-sama menghadapi persoalan alienasi metafisik. Pemecahan dari persoalan pertama, kedua, dan ketiga dalam bentuk spiritualisme pasca modern dan non-rasional yang merupakan gejala anti-agama dan kontradiksi budaya justru menimbulkan persoalan baru daripada memecahkan. C. Islam menghadapi kebudayaan milenium dan revolusi industri 4.0. Kemajuan sains dan teknologi telah membawa babak baru bagi peradaban manusia. Saat ini justru manusia sangat memerlukan agama dan kebudayaan supaya tetap lestari. Indonesia sangat subur untuk tumbuhnya kebudayaan agama, kebudayaan yang sistem nilainya berdasar agama, tetapi sistem simbolnya berakar pada kebudayaan. Nilai pokok dari agama itu ialah pengabdian yang mutlak kepada Tuhan dan Islam. K. Strategi Islamisasi dan pelestarian kebudayaan Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesiawi ini yang dikenal dengan Islam Nusantara, Islam yang menurut Muhyiddin memiliki karakter tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Tawazun atau seimbang dalam segala hal. Tasamuh atau toleransi. Al-i'tidal atau tegak lurus. Menurut Azra, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia.